Sambil kita tunggu hari ini narasumbernya untuk bergabung, dahulu sama siapa sih kita hari ini berdiskusi ataupun ngobrolnya begitu ya? Oke, sorry, Andre itu cek. Suaranya kecil dan terasa kerusuk. Oke, nanti kita coba sambil lihat. Ini sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, teman-teman. Saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah Bapak Indra Cahya, CFA, Head of Investor Relations, PT Bank Neo Commerce Tbk. Langsung saja saya sapa. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang, Pak Fajar. Gimana, Pak Indra, Semoga sehat kabarnya? selalu, Pak. Baik, sehat. Sehat ya. Ini di kantor Thanks for atau asking. masih WFH, Pak? Di kantor ini, Oh, di kita kantor ya. lihat logo-logo di belakang besar. Luar biasa. Semangat ya, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak, sudah mampir di Break Time IDX Channel siang hari ini. Terima kasih juga sudah diundang, Pak Fajar. Siap. Semoga sehat selalu untuk Pak Indra dan juga tim serta seluruh manajemen dari Bank Neo Commerce Tbk. Nah, Pak Indra, ini tadi aku sudah sampaikan sedikit informasi awal ya terkait dengan Bank Neo Commerce, bagaimana kemudian tadi highlightnya sedikit, kemudian dari sisi monthly active users dan juga lain-lain, meskipun masih di kulitnya aja nih menurut saya. Nanti kita akan gali dengan Pak Indra. Tapi aku mau mulai diskusi kita hari ini dengan kinerja dulu deh, Pak Indra, dengan kinerja dari Bank Neo Commerce. Apakah kemudian tren positif dari Bank Neo Commerce seperti yang tadi saya sampaikan memang betul-betul terlihat dari sisi laporan keuangannya sendiri? Apakah tren positifnya memang terus berlanjut? Ya, thank you, Fajar, pertanyaannya. Ya, jadi memang gini kan, jadi mungkin untuk reminder aja mungkin untuk teman-teman yang belum gitu familiar dengan Bank Neo Commerce, kan memang kita pertama kali meluncurkan aplikasi itu kan di 2021 kan, di bulan Maret. Jadi memang ya kita berhasil sukses juga aplikasinya kan, jadi hanya dalam 10 bulan kita dapat 13 juta user, dan as we speak right now, kita sudah punya 17,8 juta user registered ya. Dan ini aku perlu klarifikasi, inilah registered ya. Jadi semua orang yang punya KTP, bukan number of account, ya bukan cuman nomor rekening aja gitu kan. Tapi inilah actual people with KTP gitu. Tapi memang tahun lalu kan bisa dibilang karena kita memang baru pertama kali launching aplikasi, kita belum punya revenue engine yang cukup gitu kan tahun lalu. Jadi memang kita kan namanya kita banking, kita collect dana dari masyarakat, dan kita lempar lagi dana itu dalam bentuk pinjaman gitu kan. Nah, tahun lalu kan karena kita memang pertama kali kita adalah launching application dan pertama kali kita juga rebranding gede-gedean sebagai Bank Neo Commerce, kita start dari deposit gitu kan. Deposit kan kalau dari sisi balance sheet-nya bank itu adalah cost gitu kan. Kalau misalkan kita masuk ke income statement itu jatuhnya ke expenses gitu. Nah, baru tahun inilah mungkin kita baru mulai di November 2021 kita fokus ke revenue dengan kita launching yang namanya tuh direct uncollateralized digital lending lah basically. Jadi makanya tadi Pak Fajar udah sempat bilang juga kan, kita kalau di bulan Maret kemarin kita berhasil mencatat total net interest income 180 bio kan di bulan Maret kan. Itu udah grow kayak 2,5 kali dibandingin 1Q 2021. Dan kalau kita bandingin dengan porsi Desember, porsi 4Q 2021, itu growth-nya 140%. Nah, ini yang terbukti karena memang ya kita tuh baru mulai fokus untuk gedein aset kita kasarnya. Itu baru di bulan late last year lah gitu. Dan obviously ini perlu waktu gitu kan untuk kita kasarnya ramp up dari segi revenue-nya gitu. Dan mungkin kalau boleh saya share sedikit sih ya. Ya. Kan tadi saya udah balik ya, saya bilang kan kayak kita punya deposit sudah 9 triliun, 10 triliun, tetapi loan to deposit ratio kita itu masih 64% saat ini. Gitu kan. Ini sebenarnya sudah naik loh. Sudah naik dari 50% per Desember Januari awal tahun ini gitu kan. Dan kita memang sedang fokusnya tahun ini adalah memperbesar aset dan revenue in this case. Nah, obviously dengan 60% kita kasih target kan kasarnya kalau misalnya bank itu kita bisa kasih lending sampai ya mungkin comfortable bank ada yang kasih 100% lebih gitu kan. Tapi kita lihat tuh kayak 50% itu adalah kayak comfortable zone kita gitu kan. Jika kasarnya katakanlah 60%, kita grow ke 70% aja. Itu kita akan mencatat revenue kita tuh month on month-nya itu akan ada terus pertumbuhan gitu. Wajar. Oke, jadi memang akhirnya fokus mengejar revenue-nya nih ya. Ini berarti sudah dimulai begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya revenue-nya kemudian sudah dimulai bisa bertumbuh. Tapi untuk tadi kan memang secara natural begitu ya, perbankan adalah menghimpun dana masyarakat atau kita biasa bilangnya DPK untuk menarik masyarakat untuk bisa
dalam tanda kutip nabung atau nyimpan uangnya di Bank Neocommerce sendiri, strateginya sebetulnya seperti apa Pak Indra yang udah dijalankan? Ya, pertama memang strategi yang kita mulai di tahun lalu, ya kasarnya gini lah. Pertama, kita over easiness buat everybody buat buka account gitu kan. Jadi kebetulan juga kita diperuntukkan, diuntungkan dengan adanya pandemi, adanya lockdown, terus juga jadi orang juga nggak bisa keluar rumah. Kebetulan juga kita offer suatu produk perbankan baru, saving account baru, yang orang tuh nggak perlu keluar rumah untuk buka account gitu kan. Selama dia punya KTP dan dia bisa ada handphone, bisa punya akses internet, anybody can open internet account gitu kan. Dan mungkin terus terangnya juga kasarnya saving account rate yang kita tawarkan pun lumayan menarik kan, 6 sampai 8%, 8,5% bahkan ada. Nah, kasarnya ya kalau untuk orang awam buka time deposito, buka deposit account dengan rate segitu, mungkin kita perlu berapa? 2 miliar kah? 1 miliar kah? Gitu, 1 juta gitu. Nah, kita bisa offer that kind of account starting dari 200.000 rupiah gitu. Wow. Jadi memang inilah yang shareholder kita gitu kan, yang Bank Neocommerce bawa, yang shareholder kita Aku Laku Group juga bawa. Kita tuh pengen integrate, kita pengen tuh memperlebar financial inclusion. Kita tuh pengen ngebawa orang-orang yang tadinya nggak punya akses ke perbankan, nggak punya akses ke industri keuangan gitu kan, yang nggak punya track record di dunia perbankan tuh pengen kita ajak masuk gitu loh. Karena ya kita percaya dengan better financial access, dengan better financial inclusion, negara ini tuh pasti growth-nya akan lebih cepat juga. Tuh, dan orang-orang juga akan lebih makmur. Dan mereka juga akan belajar untuk nabung, mereka belajar ngatur expense, mereka bisa belajar investasi. Gitu. Jadi memang tahun pertama yang kita mulai, kita masih bisa bilang tuh kita over eagerness, dan tahu saya kayak kan kampanye kita kan bilang kan neolioner gitu kan. Neolioner, sorry gua agak susah sebutnya gitu kan. Jadi basically itu kayak kita offer OC kayak so anybody tuh bisa jadi someone gitu kan dengan lu buka neobank gitu. Nah, di tahun inilah kita akan mulai fokus dari deposit ke ke use case yang lain lah. Jadi in this case salah satunya adalah borrowing, dan kedua juga mungkin untuk memperlebar user base kita lagi adalah itu kita pengen offer payment system yang integrated itu. Dan kita tuh baru dapat approval dari Bank Indonesia dan OJK juga untuk QRIS. Jadi nanti teman-teman hopefully dalam waktu dekat, mudah-mudahan dalam Q3 lah ya. Jadi di Q3 ini mudah-mudahan teman-teman yang udah nabung di bank Neo itu bisa pakai neobanknya itu untuk asalnya ya bayar coffee bill-nya, bayar restorannya gitu, atau mungkin kayak bayar belanja di pasar. Nah, ini setuju Pak Indra sama hal itu, karena memang kita akhirnya di zaman sekarang nggak semata-mata pakai rekening itu buat nabung ya, pakai QRIS tadi begitu ya, juga untuk memudahkan kita juga untuk melakukan transaksi. Tapi kalau dari sisi lendingnya sendiri, Pak Indra, nah apa yang kemudian dilakukan juga untuk kemudian ini juga bisa bertumbuh, nggak hanya DPK-nya aja yang makin banyak, tapi lendingnya juga cukup optimal. Nah, mungkin gini sih, jadi memang kekuatan paling besar dari Aku Laku shareholder kita itu Aku Laku adalah dia tuh sudah ada di Indonesia sejak 2016. Terus strength-nya dia adalah tuh kayak kasih consumer lending yang full digital. Jadi nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu tanda tangan, nggak perlu apa. Jadi basically prosesnya easy dan itu cepat gitu kan. Nah, the same product itu actually udah kita bawa ke bank kita tuh sejak November 2021 kemarin kan. Jadi sekarang kan kalau kita ngomongin soal loan book kita kan sekarang tuh kita 5,5 triliun in term of loan book, sekitar 1,2 triliun atau 20% yang kurang lebih itu sudah merupakan yang kita bilang tuh direct digital lending, direct digital cash loan lah basically kita bilangnya digital cash loan. Jadi prosesnya gimana? Jadi kalau ada nasabah mungkin yang butuh dana yang saya bilang ya dana yang mungkin agak urgent gitu kan, atau dia kayak memang butuh, misalkan dia mau masukin anak sekolah gitu kan, dia mau misalkan kayak beli laptop baru, atau dia mungkin punya 10 juta tapi dia perlu 5 juta lagi buat beli laptopnya gitu. Salah satu opsi yang bisa kita offer lah ya dia bisa pinjam ke kita dan prosesnya cepat, 10 menit 15 menit sudah bisa disburse. Nah, habis itu habis itu dia akan mulai nyicil gitu kita. Oke. Dan distribution sebenarnya saat ini masih via ekosistem kita sih, which is Aku Laku.
Oke, dari Tuh. aku tadi begitu ya, memang kita udah kenal digital begitu ya untuk sisi penyalurannya, jadi memang sudah Tuh. tergambar bagaimana kemudian nanti penyalurannya sendiri. Oke, Pak Indra izin saya mau mengingatkan lagi teman-teman sobat Additional, boleh yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentarnya, nanti akan coba langsung didiskusikan dengan Pak Indra dan juga akan langsung dijawab oleh Pak Indra. Oke, kita lanjut lagi, Pak Indra. Kita tahu kan ya, Pak Indra, ya, sekarang ini memang bank digital kayaknya udah sangat familiar di teman-teman, bahkan milenial aja kayaknya sudah sangat lekat sekali dengan apa namanya bank digital itu sendiri. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh Bank Neocommerce untuk semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses Bank Neocommerce, terutama dari sisi aplikasi yang tadi kalau nggak salah baru setahunan ya diluncurin. Nah ini apalagi yang fitur-fitur yang memang akan ditambah lagi di situ mungkin? Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau dari kami gitu kan Bank Neocommerce, kita tuh pengen offer empat tipe user yang besar sih sebenarnya. Ya kalau misalkan kan kita punya 17 juta user, sebenarnya itu kita bisa categorize this user tuh ke beberapa tipe gitu kan. Pertama memang yang user yang memang kebutuhannya tuh untuk nabung. Kita bilangnya depositor gitu kan. Ya depositor sih basically udah kita fulfill lah ya dengan ya kita punya saving account 6% interest rate, time deposit yang interest rate 8%, dan itu basically itu di part of digital banking gitu kan. Nah sebenarnya yang next yang kita harus step up gitu adalah payment. Jadi kasarnya kan orang kan nggak cuma taruh duit terus nabung dia nyari 6%, 8%, habis itu udah kan. Kan dia juga perlu bayar listrik, dia perlu bayar ya dia perlu bayar coffee bill-nya juga, dia perlu bayar pembelanjaan dia di ada e-commerce gitu kan. Nah inilah yang kita sedang dan sudah kita kejar sih gitu. Jadi memang kita sudah ada juga diterima di berbagai ekosistem juga sih ya. Ekosistem partner kita juga ada virtual account, kita juga udah bisa transfer bank account, kita udah bisa bayar ya basically all our dealing sudah bisa sih, kayak top up ya e-money, top up e-wallet itu kita sudah bisa. Nah, tapi yang tadi saya bilang kan, yang the biggest missing link yang kita kurang sekarang adalah koneksi dari online ke offline. Nah, ini nantinya akan kita bridge dengan dua produk sih actually. Pertama itu QRIS, kedua tuh debit card. Tuh. Jadi tadinya orang-orang yang hanya kebutuhannya dia cuma nabung, yaitu bisa kita geser sedikit ke transacting gitu kan. Jadi dia akan mulai bayar untuk kopinya dia, untuk biaya restorannya, untuk berbelanja di pasar dan sebagainya macam. Itu mungkin di Q3. Nah, kan yang kebutuhan user nomor 2 kan, itu dari depositor tadi. Terus sekarang ada transactor atau payment gitu kan. Nah, yang ketiga adalah borrower atau lending. Nah, mungkin juga ada banyak juga user kita yang kebutuhannya mungkin bukan taruh uang, tapi minjem uang gitu kan. Dan kita tahu sendiri kan ya kasarnya lagi inilah Indonesia makanya itu masih banyak kasarnya tuh kayak pinjaman-pinjaman yang tidak berlisensi gitu kan, yang agak ilegal. Gitu kan. Dan ini kan juga create a problem on its own gitu kan. Terutama ya bagi nasabahnya juga, bagi OJK juga, ya bagi society in general gitu kan. Nah inilah yang kita coba masuk dan kita coba kasih solution buat mereka gitu kan. Jadi teman-teman atau user yang ada kebutuhannya uang, kita bisa kasih kompetitif, kasih pinjaman proses cepat tanpa administrasi yang beribet dan suku bunganya pun bersaing gitu. Nah itu lending. Dan kedepannya pun kita nggak akan fokus hanya di pinjaman konsumtif ya, tapi juga akan masuk ke SME. Tapi ini memang produknya masih kita develop. Mudah-mudahan kita bisa launching dalam ya mungkin if not in second half, mungkin di tahun depan lah gitu. Jadi pasti ini kasarnya kita dari consumptive loan, kita juga akan masuk nanti ke productive loan. Jadi target marketnya ya pasti pemilik bisnis lah ya, terutama kecil dan menengah. Jadi mereka yang tadinya juga mungkin harus minjam uang sama ya mungkin sorry to say ya loan shark gitu kan, tengkulak gitu kan, yang charge interestnya kayak benar-benar nggak masuk akal gitu. Nah kita bisa kasih skema yang mungkin lebih baik dengan bunga yang lebih bagus, dan obviously ya pasti service-nya lebih bagus lah. Gitu. Dan yang terakhir kan tadi kan 1, 2, 3 kan. Yang terakhir adalah wealth dan investasi sih. Jadi mungkin ya kasarnya ada teman-teman juga yang mungkin sudah mengerti reksadana, sudah mengerti nabung emas, mengerti nabung saham. Kita juga kedepannya akan bekerjasama dengan partner kita supaya
nasabah kita tuh bisa terfulfill juga kebutuhannya untuk yang investasi gitu Hmm. sih. Oke, jadi tadi kurang lebih kalau saya tangkap ada 4 fokusnya begitu ya, yang kemudian akan dilakukan atau mungkin ada yang tadi masih dalam proses development untuk bisa ditawarkan kepada masyarakat baik dari sisi lending ataupun dari funding dan juga berbagai hal lainnya payment dan juga wealth. Nah ini cukup menarik sekali bahwa banyak sekali yang ditawarkan begitu akhirnya berarti jadi one stop solution ya, Pak Indra ya aplikasi ini Betul, seharusnya ya. betul, Oke, tapi betul. eh, tadi Pak Indra udah sempat menyebut begitu ya bahwa kalau kita melakukan pinjaman banyak sekali masyarakat atau teman-teman di luar yang mungkin menggunakan jasa yang tidak berlisensi atau tidak ilegal. Nah, tapi di saat yang sama bank digital juga makin banyak nih, Pak Indra. Lantas posisinya Hmm. BNC, Bank Neo Commerce ini di mana dan apa yang kemudian akhirnya kita harus melirik atau mungkin pembedanya dari BNC ini? Gini lah, mungkin kalau misalkan saya bisa bilang ya, jadi memang produk lending kita tuh benar-benar touch yang segmen unbank dan underbank tadi, yang kita Hmm. yang sempat saya sebutkan. Mungkin ini kalau misalnya kita ngomongin digital bank, sejauh yang saya tahu ya, itu masih belum ada yang berani masuk ke segmen ini, Hmm. gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal pyramid, ya mungkin kita kayak we're not at the very bottom, tapi mungkin kayak second atau third level dari bottom lah, gitu kan. Hmm. Nah, yang bisa itu biasa yang segmen-segmen ini biasa di search itu sama fintech lending biasanya. Salah satunya adalah aku laku. Jadi memang aku Hmm. laku itu mereka tuh bisa bilang kayak salah satu kontributor, salah satu yang paling berjasa lah ya untuk memperlebar financial inclusion di Indonesia gitu kan. Karena banyak nasabah-nasabahnya aku laku, user-user aku laku itu tadi itu nggak pernah touch financial system kita gitu. Hmm. Thanks to aku laku, ya mereka juga yang onboarding, jadi mereka bisa masuk ke financial system kita gitu kan. Hmm. Nah, nanti Oke. ke depannya pun kita akan leverage nasabah-nasabah existing aku laku juga gitu. Nanti kita akan ada partner dengan mereka, kita akan coba garap bersama market yang sebenarnya itu terus terang market itu kayak 100 sampai 150 juta orang gitu. Jadi ya kita bisa bilang sih ya karena parent kita adalah shareholder utama kita adalah aku laku dan mereka memang bisnis utamanya adalah kasih fintech lending gitu kan. Ya kita basically leverage yang expertise mereka yang udah mereka bangun selama 7 tahun gitu. Oke, oke, Dan ini itu. segmen yang benar-benar bisa bilang belum ada yang garap lagi untuk bank ya, untuk digital bank ya. Itu baru kita yang garap Oke. gitu. Jadi memang Dan semuanya akhirnya dan proses itu seamless. Proses itu seamless, nggak perlu paper, nggak perlu datang ketemu orang segala macam apa. Itu kayak 10 menit kelar gitu. ya itu memang akhirnya fasilitas yang kayaknya juga mungkin bukan cuma saya yang udah tahu ya, tapi sangat banyak sekali masyarakat yang udah tahu dan mungkin sudah memanfaatkan apa yang kemudian ditawarkan oleh tadi ya aku laku selaku shareholder dari Bank Neo Commerce juga dan ini sepertinya menjadi pembeda yang cukup cukup kelihatan begitu ya dibanding dengan mungkin para pesaing di industri perbankan digital lain di Indonesia. Nah, tadi soal pembeda, tapi ada lagi satu hal yang juga cukup menarik. Berhubung kita memang rekan-rekan ID Channel ini sangat sangat familiar dengan investasi ya, Pak Indra ya. Tadi udah sempat disinggung sih sebetulnya produk-produk wealth gitu atau investasi yang akan ditawarkan gitu. Tapi yang paling dekat, yang terdekat begitu, apakah kemudian saham atau reksadana ini progresnya sudah sampai mana, Pak Indra? Atau justru memang sudah berjalan saat ini?